Entah kenapa sosok tersebut tiba-tiba hilang. Tapi suasana di gang kedua ini justru jauh lebih menyeramkan. Tiba-tiba sosok pocong itu menoleh ke belakang dan terlihat jelas wajahnya itu hitam, hancur, dan ditambah ada cairan seperti nanah di wajahnya. Halo buat teman-teman yang udah subscribe ataupun yang belum subscribe Lentera Malam. Biar teman-teman selalu dapat notifikasi setiap kali Lentera Malam update video baru, teman-teman bisa nyalain loncengnya seperti video di tengah ini nih. Pilih all atau semua. Jadi jangan lupa nyalain lonceng ya. Buat kalian yang suka ngopi, lebih baik sekarang kalian pause videonya dan segera bikin kopi. Karena video malam ini gue jamin bikin kalian merinding. Jadi pause dulu videonya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, balik lagi di Lentera Malam bareng gue Adit. Sekarang kita lagi ada di segmen cerita horor nih. Seperti biasa kalau di segmen cerita horor, gue atau Jamal selalu bawain cerita-cerita horor yang menurut gue pribadi ya itu menarik dan bagus banget. Jadi gue harapkan cerita yang gue bawain ini kalian suka juga ya kan. Nah malam ini gue ngangkat cerita lagi-lagi dari akun cerita emak nih. Akun Twitternya itu @desiprayogo1. Nah buat kalian yang suka sama cerita-cerita horor, mampir-mampir aja ke Twitternya emak. Dan makasih banget nih emak udah ngizinin Lentera Malam bawain lagi cerita dari Twitternya si emak nih. Nah jadi cerita malam ini yang gue bawain adalah cerita tentang sosok pocong yang meneror warga dan buruh-buruh pabrik yang ada di sekitar pemukiman tempat kejadian perkara. Tempat kejadian perkara ini maksudnya adalah tempat pocong itu ya beroperasi. Jadi tokoh di cerita ini adalah Mas Burhan yang bekerja di pabrik dan ngekos di dekat pabrik tersebut. Nah, kos-kosannya itu ada di pemukiman warga samping dari pabrik tersebut. Disitulah banyak teror pocong yang terjadi. Dan di akhir nanti bakal gue ceritain juga kenapa pocong itu bisa meneror warga dan orang-orang yang ada di sekitar situ lah. Pokoknya hampir semua orang yang ada di situ kalau keluar rumah di atas jam 9 malam itu bisa dipastikan bertemu dengan sosok pocong tersebut. Jadi pocongnya ini ada 3 guys. Ini agak serem lah. Pokoknya gue jamin cerita ini bagus banget. Kalian tonton video ini sampai habis ya. Yaudah sebelum masuk ke ceritanya gue mau ngingetin sekali lagi nih. Jadi buat pasukan Lentera Malam yang punya cerita horor bagus, coba aja kirim-kirim ke Lentera Malam. Nanti biar dibawain sama gue atau Jamal. Nah buat kalian yang ceritanya diangkat di Lentera Malam, kalian berhak mendapatkan souvenir keren seperti di sini nih. Menurut gue keren ya. Semoga aja menurut kalian keren juga ya kan. Nah satu lagi ya. Dikit lagi gue promo dikit lagi ya. Buat TikToknya Lentera Malam. Buat kalian yang suka sama cerita-cerita horor pendek, mampir-mampir ke TikToknya Lentera Malam. Itu lenteramalam.id nih. Gue taruh sini nih. Di situ host kita yang baru si Mbak April bakal sering banget update cerita horor pendek di TikTok. Jadi buat kalian yang suka sama cerita-cerita horor pendek, mampir aja ke TikToknya Lentera Malam. Ya udah, karena udah kelamaan openingnya dan kalian biasanya marah-marah nih komen-komen di bawah ya kan, bang kelamaan openingnya. Tapi ya mau gimana lagi ya kan, saya kayak banyak bacot sepertinya belakangan ini ya kan. Sekarang kalian pasang headset, tutup mata dan rebahan aja biar bisa menikmati ceritanya. Nanti buka matanya pas lagi skip iklan aja ya kan. Ya udah, tanpa basa-basi lagi cerita horor dimulai. Pengalaman horor kali ini datang dari narasumber yang bernama Mas Burhan. Mas Burhan ini berasal dari kota Gresik, Jawa Timur. Kejadian ini terjadi sekitar tahun 2017 silam nih, setelah namanya masuk dalam daftar perpindahan karyawan ke Lampung. Kebetulan cabang perusahaan tempat Mas Burhan bekerja ini sedang membutuhkan beberapa tambahan pekerja ekstra untuk cabangnya yang ada di kota Lampung.
Berhubung saat itu masih minimnya pelamar, makanya pekerja yang ada di Gresik dipindah tugaskan ke kota Lampung. Berangkatlah Mas Burhan dan rombongannya ke Lampung bersama-sama. Jadi Mas Burhan ini seorang buruh pabrik dan untuk nama perusahaannya nggak bisa kita share ya karena ini sesuai permintaan dari Mas Burhan sendiri. Cerita yang akan dibagikan ini adalah pengalamannya selama berada di Lampung. Cerita ini bermula di bulan Maret tahun 2017, di mana saat itu pertama kalinya Mas Burhan dan teman-temannya tiba di Lampung. Hari pertama, Mas Burhan dan yang lainnya tinggal di mes yang disediakan oleh pabriknya itu. Tapi ternyata mesnya ini di luar dugaan nih, karena satu kamar itu harus diisi oleh 3 orang karyawan. Nah, karena Mas Burhan ini nggak biasa untuk sharing tempat tidur, dia hanya bertahan di mes selama 3 hari saja. Akhirnya dia memilih untuk mencari kos-kosan yang ada di sekitar pabrik tempat dia bekerja. Alhamdulillah lah, Mas Burhan dapat tempat kos yang lokasinya tidak terlalu jauh dari pabriknya ini. Lebih tepatnya hanya dipisahkan 2 gang dari pabrik tempat Mas Burhan ini bekerja. Kalau jalan kaki dari kos pabriknya tempat Mas Burhan ini butuh waktu cuma sekitar kurang lebih 15 menit lah. Gang pertama sampai gang kos Mas Burhan ini sebenarnya bisa tembus. Jadi ada gang kecil yang menghubungkan ketiga gang tersebut. Gangnya itu hanya bisa dilalui pejalan kaki saja dan itu pun jalannya harus saling bergantian. Jadi kalau ada yang jalan dari arah seberangnya, yang seberangnya itu harus ngalah sampai orang yang dari seberang itu keluar dari gang tersebut. Dari awal pertama kali Mas Burhan sampai di daerah pabriknya itu, orang-orang yang bekerja di pabrik tersebut selalu memperingatkan agar mereka atau rombongan Mas Burhan ini supaya tidak keluyuran di atas jam 9 malam. Apalagi masuk ke gang kedua. Karena santer banget rumor yang beredar bahwa ada pocong gentayangan di gang kedua itu. Bahkan suami istri yang punya warung di depan pabrik juga mengingatkan hal yang sama. Tapi saat Mas Burhan bertanya lebih jauh, mereka selalu tidak melanjutkan percakapannya dan memilih mengalihkan pembicaraan dengan topik yang lain. Karena takut dikira tidak sopan, jadi Mas Burhan tidak berani untuk memaksa agar ibu itu bercerita lebih jauh lagi. Kita balik lagi ke awal yang saat Mas Burhan ini baru tiba di Lampung ya. Nah, selama 2 hari Mas Burhan ini berusaha betah-betahin untuk tidur di mes dengan 2 teman yang lainnya. Tapi Mas Burhan masih saja risih dan malah nggak bisa tidur. Akhirnya di hari ketiga Mas Burhan ini nekat untuk mencari kos-kosan sendiri. Dia coba tanya orang warung dan langsung disarankan untuk cari kos-kosan di gang ketiga. Karena katanya di sana ada kos-kosan yang kosong, ada 2 kamar lah yang kosong gitu. Nah, saat jam istirahat, Mas Burhan ini pun mencoba melihat ke sana dan meminjam motor satpam pabrik saat itu. Tapi entah kenapa, saat dia melintasi gang kedua, seketika bulu kuduknya ini merinding guys. Padahal itu siang-siang, seperti ada yang mengawasinya dari balik pohon beringin rindang yang berada di gang kedua itu. Tapi saat Mas Burhan ini menoleh ke arah pohon itu, ternyata nggak ada siapa-siapa di situ. Jadi di gang kedua itu, kalau kita masuk, di sebelah kiri ada taman yang nggak terlalu besar. Dan di dalamnya itu ada pohon beringin yang cukup besar. Pohon itu terkesan sudah sangat tua dengan ranting yang besar-besar menjuntai ke bawah. Memang hanya gang kedua itulah yang suasananya lebih seram dibanding gang-gang yang lain. Akan tetapi di situ masih ada warga yang tinggal kok, jadi bukan kampung mati. Singkat cerita, Mas Burhan ketemu tempat kosnya dan dia cukup cocok dengan tempat kosnya itu. Hari itu dia langsung bayar untuk 1 bulan ke depan. Nah, sepulang dari kerja, dia langsung packing dan pindah ke kos-kosan itu. Oh ya, info sedikit nih. Tadi kan ada 2 kamar yang kosong tuh. Nah, yang satunya lagi ditempati oleh temannya Mas Burhan juga. Namanya Mas Irul. Jadi Mas Irul ini memutuskan ikut Mas Burhan untuk ngekos daripada tinggal di mes.
Gak kerasa sudah berjalan 3 bulan lamanya, Mas Burhan bekerja di Lampung. Aktivitasnya ya hanya bangun, kerja, terus balik lagi ke tempat kosnya itu. Kalaupun dia pengen keluar jalan-jalan, ya pas hari Minggu atau pas tanggal merah aja, dia baru bisa jalan-jalan. Dan tetap sebelum jam 9 malam, dia pastikan sudah ada di dalam kos. Karena bagaimanapun Mas Burhan ini seorang pendatang, jadi dia mencoba untuk menghormati apa yang sudah diberitahukan oleh para pekerja yang lain dan warga setempat untuk tidak berkeluyuran di atas jam 9 malam. Kejadian di luar nalar pertama kali itu dialami oleh Mas Irul. Namanya juga cowok ya kan, dan udah 3 bulan pula tinggal di sana. Pastinya udah punya gebetan dong. Ditambah lagi itu area pabrik. Jadi saat jam pulang, pasti banyak banget nih pegawai pabrik yang nongkrong di depan pabrik, entah itu untuk makan bakso atau jajan-jajan di warung. Sehingga antara pegawai dari pabrik satu dengan pabrik yang lainnya saling kenal. Nah, gebetan Mas Irul ini adalah karyawan pabrik di depan pabrik tempat Mas Burhan ini bekerja. Panggil saja namanya dengan Mbak Lucy. Hari itu Mas Burhan sebagai teman sempat mengingatkan agar Mas Irul ini tidak pulang di atas jam 9 malam. Kalaupun pulang larut malam, Mas Irul ini disarankan untuk cari hotel saja di luar area pabrik. Nah, di situ justru Mas Irul menanggapi omongan Mas Burhan dengan nada bercanda. Singkat cerita, Mas Irul ini berangkat ngapel sekitar jam 4 sore. Kebetulan pabrik di area sana kalau hari Sabtu rata-rata pulangnya jam 11 siang. Malam pun tiba, Mas Burhan sudah mulai khawatir dengan temennya ini nih. Apalagi dia melihat sudah jam 9 malam temennya masih belum sampai di kos-kosan juga. Ditelepon pun HP-nya mati. Nah, sampai jam 11-an malam Mas Irul pun masih belum pulang. Pikir Mas Burhan, mungkin Mas Irul ini stay di hotel bareng ceweknya itu. Jadi Mas Burhan akhirnya memutuskan untuk tidur. Nah, paginya pintu kamar Mas Burhan ini digedor-gedor oleh seorang perempuan. Dan ternyata itu adalah anak dari ibu kos. Anak ibu kos ini bilang, "Bang, temenmu ditemuin sama warga, lagi tidur di pinggir kali. Tapi pas dibangunin sama warga, dia malah linglung. Coba deh abang tengok ke sana." Mas Burhan yang kondisinya masih setengah sadar karena baru bangun tidur langsung menghampiri tempat kejadian bersama anak ibu kos tersebut nih. Dan ternyata benar saja itu Mas Irul. Di situ Mas Irul terlihat menggigil dan berkali-kali bilang ngalio, yang artinya pergi. Tapi nggak tahu Mas Irul ini ngomong sama siapa. Melihat tingkah laku Mas Irul yang makin lama makin aneh dan gak berhenti bicara gak jelas, akhirnya Mas Burhan menampar wajah Mas Irul dengan sangat keras. Barulah di situ Mas Irul ini tersadar dan menangis sambil memeluk Mas Burhan. Gak lama ada warga yang datang membawakan teh hangat untuk Mas Irul dan disitulah Mas Irul pun mulai bercerita tentang apa yang terjadi pada dirinya itu. Jadi semalam dia lupa akan aturan yang ada di kampung itu, yaitu jangan keluyuran di atas jam 9 malam. Malam itu dia pulang pukul setengah 10 malam gara-gara ban motor satpam pabrik yang dia pinjam sempat pecah di jalan. Jadi dia harus ganti bannya terlebih dahulu. Nah, setelah ganti ban, Mas Irul ini ragu untuk balik ke kos dan sempat berpikir mau tidur di rumah teman kerjanya yang kebetulan rumahnya tidak jauh dari tukang tambal ban tersebut. Tapi karena udah terlalu malam, Mas Irul ini sungkanlah dan memutuskan untuk tetap pulang ke kos-kosan. Nah, baru saja dia belok ke jalan area pabrik, tiba-tiba Mas Irul melihat sosok pocong dengan wajah hitam yang melompat maju mundur di tengah jalan. Kain kafannya ini seperti ada bekas cambukan dan ada darah keringnya. Mas Irul berniat untuk putar balik tapi dia juga bingung kalau dia putar balik dia mau kemana lagi. Akhirnya dia memberanikan diri untuk melewati pocong tersebut dengan wajah menunduk ke bawah. Bahkan Mas Irul ini ingat banget ketika dia melewati sosok pocong tersebut. Aroma hangus bercampur dengan amis tercium di hidungnya dari sosok pocong tersebut. Tiba-tiba
udara sekitar mendadak dingin. Mas Irul masih tidak berani melihat ke arah wajah pocong tersebut. Nah, setelah melewati pocong tersebut, dia iseng untuk melihat ke kaca spionnya. Ternyata pocongnya itu sudah hilang. Akan tetapi pocong itu pindah duduk di jok belakang motor Mas Irul. Di situ pocong tersebut duduk dengan posisi miring dan sempat bilang, "Berani kamu sama aku." Suaranya terdengar berat seperti bapak-bapak yang sudah berusia 50 tahun lebih. Dan gak lama pocong itu tertawa dengan keras sampai membuat telinga Mas Irul ini sakit. Entah kenapa tiba-tiba setir motor Mas Irul ini gerak sendiri masuk ke gang nomor 2 yang ada pohon beringinnya itu. Dan akhirnya Mas Irul pun menabrak pohon beringin tersebut. Seketika Mas Irul tidak ingat apa-apa. Saat dia sadar, tahu-tahu dia sudah ada di pinggir kali dan dikerumuni oleh banyak warga. Tapi anehnya, setelah semalam menabrak pohon beringin, tidak ada bagian yang rusak sama sekali dari motor yang dibawa sama Mas Irul tersebut. Nah, sejak kejadian itu, Mas Irul ini udah gak pernah keluar sampai malam lagi. Dan pacarannya pun juga hanya ketemu saat jam istirahat dan jam pulang pabrik saja. Itu kejadian pertama yang dialami oleh Mas Irul saat sudah 3 bulan stay di Lampung. Sekarang kita masuk ke pengalaman pribadi yang dialami oleh Mas Burhan ya. Gak berasa udah setengah tahun mereka stay di Lampung dan semua berjalan baik-baik saja. Di bulan ke-6 itu kebetulan ada perbaikan jalan di sekitar pabrik tempat Mas Burhan ini bekerja. Maklum saja banyak truk-truk besar yang lalu lalang sehingga mengakibatkan jalan menjadi berlubang dan tidak beraturan. Makanya diadakan perbaikan dan otomatis ada penutupan jalan. Kebetulan juga saat itu yang mendapat giliran perbaikan jalan adalah ruas jalan yang ada di depan gang kedua. Sehingga Mas Burhan dan Mas Irul kalau mau pulang harus melewati gang penghubung dari gang pertama lalu ke gang kedua barulah bisa masuk ke area gang ketiga, yaitu tempat Mas Burhan ini ngekos. 1 minggu Mas Burhan dan Mas Irul ini lalui dengan tidak ada kejadian yang aneh-aneh nih. Karena kebetulan mereka selalu pulang sekitar jam 4 sore. Jadi masih ramai warga yang berlalu lalang. Akan tetapi di suatu hari Mas Burhan diwajibkan untuk lembur. Sedangkan Mas Irul ini tidak. Hari pertama lembur, Mas Burhan sudah khawatir karena jam lemburnya itu sampai jam 11 malam. Dia sempat berpikir apa iya dia harus tidur di mes lagi. Tapi dia juga risih dengan situasi mes setiap harinya. Ditambah lagi informasi yang didapatkannya bahwa dia harus lembur dengan jam kerja yang sama selama 1 bulan ke depan. Cerobohnya hari itu Mas Burhan lupa bawa seragam ganti buat besok harinya. Karena seragam yang dipakai saat itu sudah kotor dan sudah bau. Mau tidak mau, dia harus pulang ke kos-kosan daripada harus mengurangi poinnya Mas Burhan ini. Sedikit info nih, di pabrik tempat kerja Mas Burhan ini juga ada penilaian dari segi pakaian. Kalau pakaian kotor atau bau harus segera diganti, kalau tidak itu bisa mengurangi poin. Jam terus berlalu dan gak kerasa sudah jam 11 malam. Yang tandanya sudah masuk jam pulang karyawan lembur. Malam itu karyawan yang rumahnya dekat dengan pabrik rata-rata mereka semua tidur di mes. Mereka lebih memilih untuk tidur di mes dibandingkan pulang ke rumah mereka masing-masing. Nah, karena alasan tidak ingin mengurangi poin kerjanya, Mas Burhan pun nekat pulang malam itu. Pikirnya mungkin masih ada pegawai yang memperbaiki jalan, tapi ternyata saat dia buka pintu gerbang, suasana sudah sangat sepi malam itu. Dia juga mencoba menghubungi Mas Irul tapi gak ada respon sama sekali. Kemungkinan Mas Irul ini sudah tidur malam itu.
Mas Burhan yang lagi celingak-celinguk di gerbang berharap ada barengan jalan, tiba-tiba ditarik satpam pabriknya dan dipaksa masuk lagi ke dalam pabrik. Pak Satpam sempat mencoba memberi peringatan ke Mas Burhan untuk tetap tinggal di pabrik dan tidur di mes. Tapi Mas Burhan menolak dengan nada yang sedikit tinggi. Mas Burhan yang merasa kesal, akhirnya dengan emosi dia langsung keluar dari pabrik dan berjalan ke arah kosnya itu. Baru saja berjalan beberapa meter, seketika ada angin dingin berhembus dari tengkuk belakangnya dan dia spontan menoleh ke belakang. Tapi di situ tidak ada siapa-siapa. Seketika Mas Burhan tersadar kalau sudah ada yang gak beres nih. Selang beberapa detik, Mas Burhan melihat ada bayangan seseorang di belakangnya. Tapi orang ini tidak berjalan melainkan loncat-loncat. Mas Burhan langsung membaca semua doa yang dia bisa sambil terus berjalan. Dalam hati, dia menyesal tindakannya yang nekat untuk pulang ke kos-kosan. Tapi mau gimana lagi, sudah terlanjur ya kan? Tak lama, dia bertemu dengan gang pertama. Lalu dia masuklah ke gang tersebut dan terus berjalan sampai akhirnya melewati lorong kecil pembatas antara gang pertama dan gang kedua. Semua berjalan baik-baik saja, akan tetapi sosok tersebut malah mengikuti Mas Burhan sambil loncat-loncat. Nah, saat tiba di gang kedua, entah kenapa sosok tersebut tiba-tiba hilang. Tapi suasana di gang kedua ini justru jauh lebih menyeramkan. Nampak semua rumah yang ada di gang kedua ini sudah mematikan lampu depan rumah mereka masing-masing. Mas Burhan masih terus berusaha mencari jalan lorong yang ada di gang kedua tersebut. Dan gak lama, Mas Burhan ini menemukan gang tersebut. Gang ini letaknya pas banget di samping sebuah rumah kosong yang terlihat sudah sangat reot, dengan pohon pisang yang tumbuh di area depan rumahnya dan terlihat juga beberapa tanaman liar tumbuh menjalar memenuhi area rumah tersebut. Dia tidak mau ambil pusing dengan rumah tersebut dan memilih untuk terus lanjut jalan sambil berdoa. Nah, saat dia masuk lorong tersebut, samar-samar dia melihat ada orang berdiri di tengah lorong. Nah, karena lorong ini gak ada lampunya, gak sama seperti lorong pertama, membuat Mas Burhan ini sedikit kesusahan untuk melihat sosok tersebut. Dia langsung mengeluarkan handphonenya dan langsung menyalakan flash dari handphonenya itu. Dan langsung mengarahkan ke arah sosok tersebut. Di sana, dia melihat sosok pocong berdiri dengan kain kafan yang ada bekas cambukan di punggungnya. Dan juga ada darah kering di punggungnya itu. Sosok itu sedang membelakanginya. Sontak di situ Mas Burhan kaget dan sempat mundur beberapa langkah ke belakang. Dia masih tidak percaya dengan apa yang sedang dia lihat. Lalu tiba-tiba sosok pocong itu menoleh ke belakang dan terlihat jelas wajahnya itu hitam, hancur, dan ditambah ada cairan seperti nanah di wajahnya. Dan sosok itu juga sempat bicara ke Mas Burhan ini. Dia bilang gini nih. "Berani kamu sama aku." Di situ Mas Burhan tidak tahu harus berbuat apa. Dan cara yang dia lakukan saat itu adalah menghindari sosok tersebut dengan berbalik arah untuk kembali ke pabrik. Ketika dia mau berbalik arah, tiba-tiba posisi pocong ini sudah ada di depannya, sedangkan yang di ujung lorong itu juga masih ada. Jadi ada dua pocong saat itu. Nah, saat Mas Burhan mundur ke belakang, ternyata di belakangnya juga ada satu pocong lagi. Ini benar-benar situasi yang gak pernah terpikirkan oleh Mas Burhan ini. Dia dikepung 3 pocong sekaligus. Sehingga dia gak tahu lagi harus melangkah kemana lagi nih. Di situ nih, seketika Mas Burhan tidak ingat lagi apa-apa. Terakhir yang dia ingat, badannya itu lemes dan terjatuh di tanah.
Azan subuh pun berkumandang. Dia tersadar karena dilempari batu oleh seorang bapak-bapak. Bapak-bapak ini melempari Mas Burhan dari dalam rumahnya. Mungkin karena tidak berani keluar rumah juga. Anehnya, dia tersadar di bawah pohon beringin di pinggir gang, bukan di depan lorong seperti posisi saat Mas Burhan dihadang oleh 3 pocong tadi. Di situ, Mas Burhan langsung bangkit dari posisinya dan mendekati bapak-bapak tersebut sambil memohon-mohon agar diizinkan masuk ke rumah bapak-bapak itu. Awalnya, bapak-bapak ini takut. Mungkin karena kasihan, akhirnya Mas Burhan diizinkan untuk masuk ke dalam rumahnya. Di dalam rumah, Mas Burhan diberikan baju ganti oleh istri bapak-bapak tadi dan disuguhkan teh juga di situ dia. Barulah Mas Burhan menceritakan semua yang dialami tadi malam. Ketika mendengar cerita dari Mas Burhan, si bapak-bapak ini bilang ke istrinya, "Sugeng ternyata masih belum tenang juga, Bu." Mas Burhan merasa keheranan dengan nama Sugeng. Setelah bertanya, bapak itu pun bercerita. Jadi di kampung ini, tepatnya di gang kedua setelah pabrik, dulunya ada seorang dukun yang cukup terkenal. Rumahnya itu pas di samping lorong gang kedua. Dukun ini punya 2 ajudan laki-laki yang selalu setia menemani si dukun ini praktek kemanapun. Nama dukun ini adalah Pak Sugeng dan 2 ajudannya itu bernama Santoso dan Wilujeng. Ajudannya ini semua orang desa sebelah, tapi untuk Pak Sugeng sendiri asli orang sini. Sejak orang tuanya meninggal dunia dengan kondisi yang tidak wajar, kalau kata warga, orang tua Pak Sugeng ini meninggal karena serangan jantung saat ditagih oleh seorang rentenir. Tapi di situ Pak Sugeng tidak percaya dengan alasan kematian orang tuanya itu. Lalu Pak Sugeng memilih untuk mendalami ilmu hitam dari kenalannya. Pak Sugeng ini sebenarnya juga punya keluarga, seorang istri dan 3 orang anak. Tapi sejak kelakuan Pak Sugeng ini aneh, istrinya pun minta cerai dan meninggalkan Pak Sugeng dengan membawa ketiga anaknya. Dari situlah Pak Sugeng hidup sendiri sampai akhirnya bertemu dengan 2 ajudannya itu. Pak Sugeng yang tidak bekerja itu hidupnya normal dan tidak kekurangan apapun. Warga yang awalnya tidak menaruh rasa curiga, lama-kelamaan akhirnya curiga juga. Pernah aparat setempat mencoba mengajak Pak Sugeng berbicara baik-baik, tapi di situ Pak Sugeng malah marah-marah dan mengutuk orang tersebut. Dia berkata seperti ini nih, "Siapa saja yang berani mengusik hidupku, aku pastikan hidupnya tidak akan selamat sampai turunannya." Makanya sejak saat itu tidak ada lagi warga yang berani mengusik kehidupan dari Pak Sugeng dan ajudannya. Tiba-tiba sekitar awal tahun 2000-an, warga heboh dengan kondisi rumah Pak Sugeng yang berantakan dan setengah terbakar. Warga juga menemukan Pak Sugeng dan kedua ajudannya meninggal di ruang bagian belakang rumahnya. Anehnya, mereka bertiga tidak ditemukan dengan kondisi terbakar sepenuhnya, hanya bagian wajah saja yang terbakar. Sedangkan tubuhnya penuh dengan luka cambukan yang sampai mengeluarkan darah dan merobek kulit hingga terlihat dagingnya. Padahal ruangan ditemukan ketiga jenazah itu hampir habis dilahap api dan hangus di mana-mana. Tapi jenazah-jenazah itu hanya gosong di bagian wajahnya saja. Warga lalu telepon polisi dan untuk selebihnya bapak yang bercerita ini panggil saja Pak Diki. Tidak tahu kelanjutan karena pihak polisi memilih untuk diurus dengan pihak keluarga para korban saja. Jadi warga sama sekali nggak tahu mengenai kejadian pastinya seperti apa. Karena menurut polisi yang berhak untuk tahu hanya orang-orang yang ada hubungan keluarga dengan para korban saja. Berhubung Pak Sugeng ini anak tunggal dan gak punya siapa-siapa lagi di Lampung, jadi kasusnya cukup dibahas dengan anak-anaknya yang kebetulan masih stay di Lampung.
Setelah kejadian itu, rumah Pak Sugeng dibiarkan seperti itu sampai sekarang. Warga sekitar pun sempat berasumsi macam-macam. Ada yang bilang mereka dibunuh oleh iblis yang dipelihara oleh Pak Sugeng karena lapar tidak diberi makan. Ada juga warga yang bilang mereka dibunuh oleh seseorang yang kecewa dengan kinerja Pak Sugeng ini yang gak manjur sama sekali. Bahkan ada yang bilang kalau mereka ini dibunuh oleh dukun lain pesaing dari Pak Sugeng ini. Terlepas dari apapun spekulasi warga, sampai detik ini tidak ada yang bisa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sampai sekarang juga tidak ada yang bisa atau berani menenangkan arwah dari Pak Sugeng dan ajudannya. Pernah ada yang mencoba, tapi justru saat pulang ke rumah, orang itu mengalami kecelakaan dan harus dirawat di rumah sakit dengan 13 jahitan di punggungnya. Nah, sejak saat itulah warga membuat peraturan. Jika tidak ingin bertemu dengan pocong-pocong itu, sebelum di atas jam 9 malam, semua orang diusahakan agar sudah stay di dalam rumah dengan kondisi lampu depan rumahnya dimatikan. Halo buat teman-teman yang udah subscribe ataupun yang belum subscribe Lentera Malam. Biar teman-teman selalu dapat notifikasi setiap kali Lentera Malam update video baru, teman-teman bisa nyalain loncengnya seperti video di tengah ini nih. Pilih all atau semua. Jadi jangan lupa nyalain lonceng ya. Oke, jadi cerita malam ini cukup segitu aja. Gua harap kalian terhibur dengan apa yang gue ceritain malam ini ya kan. Jangan di close dulu, kita masuk ke pembahasan dulu ya. Tadi kan di akhir cerita sempat dibahas tuh, kalau sampai saat ini belum ada orang yang bisa menenangkan arwah dari Pak Sugeng dan ajudan-ajudannya. Jadi menurut gue pribadi kayaknya sampai sekarang di wilayah itu masih diharamkan untuk keluar rumah di atas jam 9 malam. Nah, buat kalian warga-warga Lampung yang tahu tempat lokasi ini, mohonlah jangan komen di bawah karena menjaga privasi lokasinya lah. Jadi biar kita sama-sama enak aja. Cukup menikmati cerita ini saja, jangan dibongkar ya lokasinya ya. Karena kan tadi di akhir cerita kemungkinan besar sampai sekarang arwah Pak Sugeng ini masih gentayangan di sekitar pabrik tempat si Mas Burhan ini kerja gitu. Nah, buat kalian yang punya asumsi sendiri tentang apa penyebab Pak Sugeng ini gentayangan dan kondisinya itu mukanya gosong dan seperti dicambuk, kalian bisa komen di bawah karena kan jawabannya juga sampai sekarang masih belum terjawab kan. Kenapa saat rumahnya kebakaran itu di bagian belakang yang gosong itu cuman bagian wajah dari ketiga orang itu, Pak Sugeng dan 2 ajudannya. Anehnya juga itu ada cambukan di bagian badan dari ketiga orang tersebut. Nah, kalau kalian punya asumsi sendiri tentang penyebab ketiga orang itu meninggal, kalian boleh tinggalin komentar di kolom komentar. Kita diskusi di situ. Oke, untuk video malam ini gue rasa cukup. Nah, gue mau ngingetin sekali lagi nih, buat pasukan Lentera Malam yang punya cerita horor kayak cerita yang tadi gue bawain dan pengen gue bawain atau Jamal bawain, kalian bisa kirim cerita kalian melalui email di ceritahoror.lenteramalam@gmail.com. Kalau bisa diketik pakai Word ya, biar rapi ya. Nanti kalau cerita kalian gue angkat atau Jamal bacain, kalian berhak mendapatkan souvenir kontributor Lentera Malam nih. Gue tampilin sebelah sini mungkin ya. Gambarnya kayak gini nih. Kalian bakal dapat kaos dan sertifikat kontributor Lentera Malam. Karena kita sangat menghargai kalian-kalian yang mau berbagi ceritanya ke Lentera Malam. Gue tunggu ya. Yang punya cerita horor bagus, tolong email segera ke emailnya Lentera Malam. Dan satu lagi, jangan lupa mampir ke TikToknya Lentera Malam ya. Namanya lenteramalam.id. Di situ gua dan Jamal dan April, host yang sering nongol di TikTok, itu bakal sering banget update cerita-cerita horor di TikTok itu. Rata-rata sih cerita-cerita horor pendek ya. Jadi kalau kalian suka dengan cerita-cerita horor pendek, mampir-mampir aja ke TikToknya Lentera Malam. Yaudah, cukup segitu aja malam ini. Gua Adit, Lentera Malam.